Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, kebaktian utama Minggu 3 Mei 2020 saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nordiana Erlapiweni Fudikoa STH. Untuk memulai kebaktian ini, bersama-sama kita menyanyikan PKJ 13 ayat 1 dan 2. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan menyertai juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 24 ayat 31. Kitab Lukas pasal 24 ayat 31 demikian bunyinya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Go
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengampuni dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kembali lagi kami anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami mengakui ya Bapa, bahwa kami telah melakukan banyak kesalahan di dalam hidup kami. Baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu ya Bapa, kami mohon ampun. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan kepada sesama kami dan kami menyakiti hati-Mu ya. Dan biarlah oleh kasih setia-Mu Engkau mau mengampuni kami dan melayakkan kami untuk menerima berkat-berkat. Terima kasih untuk pengampunan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengar berita Abraham. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersyukur
kita masuk dalam Mazmur pujian. Mari kita membuka Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Kita bacakan secara berbalasan. Jemaat Tuhan membacakan kalimat yang tertulis ke dalam, dan saya sendiri membacakan kalimat yang tertulis keluar. Saya menjemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Pujilah Allah dalam baiknya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan menyediakan kita, umatnya dan dapat berbuat kebalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam latarnya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. silakan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang 27. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami ada di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa Surgawi, seraya menaikkan syukur terima kasih kepada Tuhan atas segala kasih kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Karena itu Bapa, kuduskan kami, kuduskan ruangan ini. Biarlah Bapa, ketika kami ada di hadirat Tuhan, Allah sendiri kosongkan hati pikiran kami. Tuhan isi dengan firman kebenaran. Hamba-Mu yang Tuhan pakai saat ini, kuduskan hamba-Mu, dan biarlah hikmat yang bersumber daripada Tuhan Allah sediakan bagi hamba-Mu, sehingga ketika firman-Mu disampaikan menjadi berkat bagi sekalian kami. Datang dan berfirman bagi kami Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, firman kebenaran dan hidup itu, kami berdoa. Amin. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram.
Menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dan dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesak, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika dia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang mendengar firman Allah dan rindu melakukan di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Salam. Bapak, Mama, saudara-saudara jemaat anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita mengucap syukur karena atas kasih dan penyertaan Tuhan kita boleh masuk pada hari yang baru, bulan yang baru, yaitu bulan Mei di tahun 2020. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, dalam suasana masyarakat dan dunia yang diliputi oleh kecemasan pandemi
kita kembali memasuki perayaan bulan bahasa dan budaya. Biasanya dalam bulan Mei ini, ibadah-ibadah kita menjadi meriah, karena di dalam gereja penuh dengan hiasan-hiasan yang mempesona, ada simbol-simbol budaya, ada tarian, bahkan ada alat musik tradisional yang kita nikmati sebagai kekayaan anugerah Allah. Tetapi sayang sekali di tahun ini, karena pandemi COVID-19 memaksa kita untuk menghindari keramaian dan tetap menjaga jarak aman. Dan kiranya perayaan bulan budaya dan bahasa di tahun 2020 ini dapat kita rayakan di rumah kita masing-masing bersama keluarga kita sebagai momen iman untuk memperkuat persekutuan, untuk merayakan kepelbagaian budaya, memberi harapan dan menjadi semangat bersama di dalam melawan pandemi COVID-19. Jemaat anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita pada pagi hari ini adalah Yesus adalah sahabat dalam perjalanan. Kisah tentang seorang asing yang berjalan bersama dua orang murid ke Emmaus bukanlah kisah yang asing di telinga kita. Penulis Injil Lukas menarasikan kisah ini dengan begitu indah dan mempesona. Berawal dari sebuah ketegangan dan kebuntuan pikiran, berakhir dengan sukacita yang mencerahkan. Berawal dari sebuah perjalanan yang penuh keputusasaan, berakhir dengan perjalanan baru yang penuh sukacita. Untuk itu Bapak Mama, bila kita cermati alur dari kisah Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 dapat kita petakan dalam beberapa episode atau beberapa bab. Yang pertama, episode pertama diceritakan oleh penulis Injil Lukas bahwa pada waktu siang itu di hari Minggu ada dua orang murid, yaitu Simon dan Kleopas, berjalan menuju Emmaus. Letak Emmaus dari Yerusalem kurang lebih 7 mil, atau kalau kita dikilometerkan kurang lebih 11 km jarak Emmaus dari Yerusalem. Pada episode yang kedua atau babak yang kedua, Simon dan Kleopas menempuh perjalanan dan bercakap-cakap tentang Yesus yang mati. Pikiran Simon dan Kleopas dikacaukan oleh dua kebenaran. Yang pertama, mereka berpikir orang mati tidak mungkin bangkit lagi. Kebenaran ini terbangun dari pengalaman mereka, karena mereka belum pernah melihat ada orang yang mati dan langsung bangkit. Yang kedua, Yesus telah bangkit dari kematiannya, tetapi makam tempat Yesus dikuburkan dalam keadaan kosong. Mayat Yesus tidak ada di tempat itu. Oleh dua kebenaran ini melahirkan kebingungan perjalanan Simon dan Kleopas menuju Emmaus. Pada episode yang ketiga, dalam kebingungan perjalanan ke Emmaus itu, datanglah seorang asing yang mendekat, berjalan dan bercakap-cakap bersama dengan mereka. Orang asing itu bertanya kepada dua murid itu, apa yang mereka percakapkan? Apa yang mereka bicarakan ketika mereka sedang berjalan? Dan salah satu dari kedua murid yang bercakap-cakap itu menjawab kepada orang itu, katanya, apakah engkau satu
peristiwa penangkapan, penyaliban, kematian, dan kini tersebar berita tentang kebangkitan Yesus. Anehnya orang asing ini kemudian menerangkan bahwa tokoh yang sedang mereka percakapkan itu harus mati dan memenuhi nubuat para nabi supaya umat manusia diselamatkan. Kata orang asing itu, bukankah Mesias harus menderita untuk kita semua dan untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Orang asing ini menegaskan suatu pertanyaan sekaligus menegaskan keyakinan Simon dan Kleopas. Pada babak yang keempat, setelah sampai di gerbang Emmaus, mereka menahan orang asing itu supaya tetap tinggal bersama dengan mereka, karena hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah orang asing itu dan tinggal bersama dengan mereka. Mereka duduk bersama-sama, makan bersama-sama. Ketika mereka duduk dan makan bersama, orang asing itu mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu membagi-bagikan roti itu kepada mereka. Pada bagian yang paling terakhir, Simon dan Kleopas menjadi ingat akan peristiwa sebelum kematian Yesus, dan keduanya sadar sebenarnya orang asing yang berjalan bersama-sama dengan mereka adalah Yesus yang telah mati dan bangkit seperti yang telah diceritakan kepada mereka berdua. Jemaat anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus, cerita dari penulis Injil Lukas ini dapat saja secara alegoris kita ceritakan dengan cara yang sama, biarpun dengan beberapa variasi. Seperti kedua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus, kehidupan kita adalah perjalanan dari waktu ke waktu. Kehidupan kita adalah perjalanan dari maksud ke maksud, dari rencana ke rencana, dari perjalanan kekecewaan menuju perjalanan yang penuh pengharapan. Dengan kata lain, pada setiap saat kita pun membuat perjalanan ke Emmaus masa depan. Di perjalanan hidup kita, mungkin kita menjadi orang-orang yang cemas dan bingung dalam banyak hal dengan maksud baik dan dengan rencana yang tulus dan murni. Di perjalanan hidup ini, kita sering mengalami akhir yang tidak terduga. Mungkin saja di perjalanan ke Emmaus masa depan, kita memiliki rencana yang baik, rencana yang matang, rencana yang tepat untuk mencapai hasil. Namun pada saat yang tepat, ketika kita lagi bersiap-siap untuk memetik panen dari benih yang kita tabur dengan susah payah, datanglah topan menerpa dan segalanya menjadi rusak atau lenyap. Iya, tepat ketika niat kita akan sampai pada pelaksanaannya nanti, kita harapkan semua boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Tetapi kadang-kadang ada hadangan, halangan-halangan, tantangan yang datang yang membuat kita kelabakan dalam menghadapinya. Sudah 1 bulan lebih kita ada dalam suasana yang menakutkan, mencemaskan akibat wabah virus corona. Ada begitu banyak rencana yang kita buat bersama di tahun 2020 ini. Sebagai satu jemaat Gemit Anugerah Allah, ada banyak program pelayanan yang sudah kita putuskan, impikan bersama-sama, yang kita jalankan bersama-sama di tahun ini. Jadwal-jadwal ibadat yang sudah dibuat oleh Bapak Mama Majelis maupun badan-badan kategori
ideal dan fungsional. Tetapi kita hanya menjalankan ibadah 2 bulan. Dan pada pertengahan Maret kita dihimbau oleh pemerintah dan gereja, dalam hal ini Sinode Gemi, untuk melakukan ibadah-ibadah mulai dari rumah. Dan kurang lebih kita sudah jalankan kurang lebih 1 bulan. Tentu ada rasa kecewa, rasa sedih di dalam mengingat hal-hal yang sudah kita buat bersama-sama. Banyak hal-hal yang lain yang direncanakan di dalam keluarga-keluarga. Ada usaha-usaha bisnis yang sudah disiapkan secara matang. Tetapi ketika mulai untuk memasarkan bisnis atau melakukan bisnis tersebut, semuanya terhambat dan tidak bisa dilaksanakan akibat virus corona. Contoh kecil, para peternak ayam yang akhir-akhir ini kita lihat bahwa ayam-ayam yang dijual untuk harganya 60-70, tetapi akhir-akhir ini karena satu dan lain hal akibat virus corona, maka harga-harga dari ayam-ayam potong mulai turun. Dan akibat ini bisa mendatangkan kerugian bagi peternak-peternak ayam. Lalu ada usaha-usaha rencana yang lain dari jemaat-jemaat Tuhan yang ingin menikah tahun ini, tetapi karena ada virus corona, maka akan ditunda sampai waktu membaik. Bahkan kita sendiri sebagai umat Tuhan, seharusnya pada bulan Mei kita merayakan bulan bahasa dan budaya dengan penuh sukacita, tetapi semua itu harus kita tahan dan kita rayakan di rumah bersama dengan keluarga. Bapak, Mama, saudara-saudari kekasih Tuhan, segala rencana yang indah yang sudah kita rencanakan bersama menjadi hilang oleh karena kita tidak duga apa yang terjadi sebelumnya. Atau dengan nada lain seperti yang dikisahkan Injil Lukas, tepat sebelum memasuki gerbang Emmaus, malam telah mendadak turun dan kita tidak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan. Yang hanya kita mampu lakukan adalah kita berhenti dan beristirahat karena malam sudah datang. Jemaat anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus, dan untuk saja dalam kelam kabut kegelapan malam semacam itu, ada sesuatu yang aneh yang terjadi dalam hidup ini, yang terkadang kita tidak tahu dari mana datangnya. Kita rasakan seperti ada sesuatu yang asing, yang tidak kita kenal di perjalanan hidup kita. Selalu saja ada orang yang berbaik hati, yang datang untuk memberi pencerahan pada pikiran kita yang buntu. Dan terlanjur kita yang berpikir tidak mau lagi semangat, kita diberi pencerahan untuk terus semangat. Orang asing yang tidak kita kenal di dalam perjalanan hidup kita rela memberi pertolongan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Rela memberikan pertolongan tanpa meminta imbalan 1 sen pun dari kita. Ketika kita berhadapan dengan masalah kehidupan, selalu saja ada orang yang datang untuk meyakinkan kita untuk mampu menghadapi beratnya masalah yang kita alami dan terus menjalani hidup dengan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin saja orang-orang asing yang ada dalam hidup kita sehari-hari kadang-kadang tersingkir dari kebersamaan dan simpati kita. Orang-orang yang tidak
Tetapi orang-orang yang demikian terkadang hadir, ada bersama-sama dengan kita, bercakap-cakap dengan kita, dan mengingatkan kita akan pengalaman masa lalu dan mengucapkan pengharapan akan masa depan yang membuat hati kita berkobar-kobar, serta membangkitkan semangat baru untuk memulai lagi menempuh perjalanan hidup di dalam sukacita. Artinya Bapak Mama, di dalam perjalanan hidup kita menuju Emmaus masa depan, ada seorang asing turun dari Yerusalem, lalu mendekat dan menemani kita menempuh perjalanan yang penuh dengan kebingungan. Ia bertanya tentang apa yang kita rasakan saat ini. Ia bertanya kepada kita tentang apa yang terjadi pada diri kita. Ia bertanya apa yang kita risaukan, apa yang kita cemaskan, apa yang membuat kita putus asa dan hilang harapan. Lalu ia mengucapkan harapan-harapan yang sudah hampir kita lupakan. Ia mengucapkan kata-kata penghiburan yang mungkin pernah kita dengar dalam hidup kita. Tetapi kadang-kadang kita jadi orang yang lamban mendengar, atau kita jadi orang yang bodoh karena tidak mau mendengarkan Tuhan dengan baik. Ia datang mendekat dalam hidup dan membicarakan persoalan-persoalan yang membuat kita bingung dan takut menjajaki kemungkinan penyelesaiannya. Dalam perjalanan kita ke Emmaus masa depan, dalam banyak keadaan, penglihatan atau visi kita ke depan kadang-kadang menjadi kabur, seolah-olah ada yang menghalangi mata kita. Iya, mata kita kadang-kadang kabur, sehingga penglihatan kita akan Emmaus masa depan tampak kabur, dan Emmaus masa depan yang kita impikan nampak sayur-sayur mulai sampai. Dan alangkah sepi karena malam hampir datang. Semoga saja kita masih bisa berharap orang asing itu datang mendekat, menyertai dalam perjalanan, bercakap-cakap dan mau tinggal bersama kita bila hari menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Jemaat anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus, semoga perjalanan kita di bulan Mei tahun 2020 ini, di masa sukar melawan virus corona, apalagi kemarin akhir April kita mengetahui bahwa NTT kembali ada dalam zona merah. Berarti akan ada masa-masa sulit untuk kita lalui bersama. Kerinduan kita untuk kembali bergereja, untuk kembali bekerja, belajar di sekolah, di kampus, akan mulai kita pikirkan kembali lagi. Karena berita kemarin mengatakan bahwa kita NTT sudah masuk kembali ke zona merah. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita percaya bahwa di minggu yang baru bulan Mei ini tetap ada dalam perlindungan tangan kasih Tuhan Yesus. Dan semoga saja pada virus corona yang mendunia ini cepat berlalu. Karena Yesus yang lahir di kandang yang hina, yang telah mati dan bangkit itu tetap menjadi sahabat sejati yang selalu dekat dan menyertai perjalanan hidup kita yang penuh dengan dinamika. Mari kita terus berjalan, mari kita terus bercakap-cakap dengannya. Dan meskipun dia selalu hadir menyertai perjalanan hidup kita setiap saat, alangkah lebih baiknya kita juga punya inisiatif untuk mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita, untuk mengundang Tuhan ambil bagian di dalam rumah tangga kita,
dengan penuh sukacita. Jemaat anugerah Atambua yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat berjuang dan selamat menikmati hari baru ciptaan Tuhan dengan penuh pengharapan. Meski perjalanan ke depan penuh dengan misteri, meski kita tidak tahu kapan badai ini akan berlalu, tapi satu hal yang pasti kita tahu adalah Yesus Kristus tetap menjadi sahabat di perjalanan hidup setiap orang yang percaya. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk dalam rumah Tuhan Iman Rasuli. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, kita mengaku iman percaya kita dengan melakukan Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai 3. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk mengiringi persembahan kita mempersiapkan Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami akan memberikan persembahan yang sudah kami persiapkan masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar berguna bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ini doa dan permohonan kami
Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anakmu Yesus Kristus, Bapa yang penuh cinta kasih, Bapa yang terus menjaga melindungi kami, Bapa yang setia menjadi sahabat bagi kami di dalam perjalanan kehidupan kami, di masa-masa sukar, ketika kami harus berhadapan dengan wabah virus corona. Bapa telah ada menjaga, mendampingi, bahkan menguatkan kami untuk melewati masa-masa sukar yang sudah kami lewati 1 bulan yang lalu. Hari ini Bapa terus mempercayakan kepada kami bulan yang baru, bulan Mei di tahun 2020. Terima kasih ya Bapa. Di dalam bulan Mei ini kami punya banyak rencana, kami punya banyak impian dan harapan bersama dengan keluarga kami, bahkan bersama dengan jemaat Anugerah Kataluba. Untuk itu kami mohon, biar dari dalam segala rencana dan harapan kami ada Engkau ya Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami, menguatkan kami, memimpin pikiran kami, memimpin setiap apa yang kami impikan, supaya kami tetap ada kekuatan dan semangat untuk melakukan impian, cita-cita dan harapan kami di masa-masa yang sukar ini. Bapa yang Maha Baik dan Maha Murah, kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, jemaat Anugerah Atambua, jemaat warga binaan di pos pelayanan Lapas Atambua. Berkati kami semua di dalam merayakan minggu-minggu baru yang Bapak percayakan kepada kami. Biarlah kami tetap ada bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami tetap mau rindu mengundang Tuhan hadir di dalam kehidupan pribadi kami, hadir di dalam kehidupan tiap-tiap rumah tangga kami. Bapak hadir menguatkan kami, Bapak hadir membuka mata pikiran kami, supaya kami tetap ada di dalam pengharapan bersama-sama keluarga kami di dalam kasih Tuhan. Bersama-sama dengan semua jemaat Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Mama Majelis Rayon, dari Rayon Agape sampai Rayon Ebenezer, di dalam menjalankan tugas pekerjaan pelayanan mereka, baik di rumah tangga mereka masing-masing maupun di dalam pelayanan di masa COVID-19. Liturgi-liturgi yang sudah dihantar, himbauan beribadah di rumah, Bapak memberkati supaya suara Bapak Mama Majelis ini boleh didengar oleh jemaat Tuhan, dan mereka dengan sadar, dengan rindu mau beribadah bersama-sama, mau mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah pergumulan mereka di tiap-tiap keluarga. Bapak juga memberkati pergumulan kami sebagai jemaat Tuhan, baik sebagai orang tua, sebagai pemuda-pemudi, sebagai anak-anak sekolah, sebagai pekerja-pekerja, baik PNS, guru honor, petani, peternak, pedagang kaki lima, tukang ojek, tukang kayu, batu, bengkel, penjaga kios, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang kami lakukan, yang kami rasakan sungguh-sungguh amat sukar di masa pandemi ini. Tapi kami percaya bahwa ada satu sahabat yang setia yang berjalan bersama-sama dengan kami, yang tidak meninggalkan kami, yang tidak membuang kami di masa-masa sulit ini. Karena itu Tuhan Yesus, kuatkan kami supaya kami tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tetap mau mengundang Tuhan untuk hadir di dalam setiap pergumulan pekerjaan kami.
Kami juga bersyukur bersama jemaat-jemaat Tuhan yang karena kasih Tuhan, Tuhan mengaruniakan umur panjang kepada mereka. Jemaat Tuhan dari Rayon Ester, seorang ibu yang mengalami ulang tahun pada tanggal 20 April, seorang bapak pada tanggal 24 April, dan seorang anak pada tanggal 27 April. Umur panjang, kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan kepada hamba-hamba-Mu. Biarlah sukacita mereka boleh bertambah-tambah di dalam Tuhan, dan mereka menjadi berkat bagi keluarga dan sesamanya. Kami juga berdoa untuk Randi Aprianti Kota yang mengalami ulang tahun ke-8 tahun. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah dia dapat bertumbuh kembang menjadi anak yang takut Tuhan, kebanggaan bagi keluarga, dan bagi siapa saja yang mengenal anak Randi Aprianti Kota. Kami juga berdoa untuk Ibu Oktavina Nubatonis Bau yang memberikan persembahan perpuluhan. Biarlah sumber berkat memberkati hamba-Mu. Biarlah dia boleh bertambah-tambah di dalam Tuhan. Kekuatan, kesehatan, semuanya Tuhan limpahkan kepada hamba-Mu bersama dengan keluarga. Kami berdoa untuk Bapak Elimelek Kabu yang sedang membangun rumah tinggal. Bapak memberkati hamba-Mu di masa-masa yang sulit ini. Segala hal yang diperlukan membutuhkan banyak biaya. Karena itu Bapak memberkati Bapak Elimelek bersama keluarga. Biarlah Allah memampukan mereka sehingga mereka dapat membangun rumah tempat tinggal mereka bersama keluarga yang mereka kasihi. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, jemaat Tuhan yang sakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumah. Bapak Mesak Talan, Bapak Mustafa Jatmiko, Ibu Yeremias Helitik yang sedang sakit di rumah sakit. Bapak Jama berkati urapi mereka. Para medis, obat, alat-alat yang dipakai untuk kesembuhan hamba-hamba-Mu, mari Bapak memberkati sehingga melalui semua itu mereka memperoleh kesembuhan dan ada nama Tuhan yang dimuliakan. Kami juga bersyukur untuk kesembuhan sakit yang Bapak berikan kepada anak Marco Nafi dari Rayon Paulus. Biarlah kasih Allah terus mengurapi anak Marco Nafi, dan biarlah kesembuhan Allah limpahkan kepada anak Marco. Kami juga bersyukur bersama persembahan perpuluhan atas nama Lydia S. Wabang. Terima kasih ya Tuhan untuk persembahan perpuluhan yang hamba-Mu berikan. Biarlah melalui persembahan perpuluhan ini nama Tuhan dimuliakan dan berkat Tuhan boleh berlimpah-limpah di dalam diri saudara Lydia S. Wabang bersama dengan keluarga. Kami juga bersyukur untuk semua yang Tuhan buat hari ini bersama dengan kami, majelis petugas, pemandu lagu, pemain keyboard, tim multimedia yang Allah percayakan kepada kami untuk melakukan kebaktian pagi ini. Biar Allah memberkati supaya apa yang kami lakukan kiranya berkenan dan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan. Kami juga berdoa untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam melewati masa-masa yang susah, masa-masa melawan COVID-19. Allah memberkati pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Biarlah kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan, yang mereka ambil, boleh membawa hal-hal yang baik untuk kami. Biarlah bantuan-bantuan yang mereka galakan untuk membantu masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, boleh membantu menolong setiap masyarakat yang menerima dan mengurangi beban mereka
masa pandemi. Allah juga memberkati majelis sinode, majelis klasis Belu, jemaat-jemaat demi di Atambua maupun mata-mata jemaat yang ada dalam pelayanan di masa-masa pandemi COVID-19. Mampukan kami ya Allah, supaya kami saling berpegang tangan satu dengan yang lain. Kami saling menopang satu dengan yang lain. Dan biar apa yang kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, ini doa dan harapan kami. Bapa memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada di rumah tangga masing-masing. Dari rayon Agape sampai rayon Ebenezer. Bapa memberkati mereka semua. Bapa juga memberkati warga binaan di pos lapas Atambua. Biarlah apa yang mereka lakukan, mereka dibina, mereka dibentuk. Biarlah mereka boleh menjadi berkat bagi banyak. Perkumpulan perjalanan kehidupan pelayanan kami di bulan Mei, bulan baru yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau Bapa berjalan bersama-sama dengan kami, menjadi sahabat bagi kami, menguatkan kami, menolong kami, supaya kami tetap ada bersama-sama sebagai satu keluarga Allah di dalam jemaat Gemit, jemaat Anugerah Atambua. Ini doa dan harapan kami Bapa, mengampuni dosa dan salah kami, dan biarlah Bapa menjawab doa kami seturut dengan kehendak, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 410 ayat 1 dan 2. Tenanglah ini hati. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan tuntunan-Mu sehingga kami telah melakukan ibadah saat ini. Kiranya kasih Tuhan menyertai kami dalam langkah hidup kami satu pekan ke depan. Tuntun jaga kami dalam setiap aktivitas kami, baik kami yang beraktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah. Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan, hikmat dan berkat, dan berkat sekalian kami di dalam mengatasi